tidak saya harus foto bareng hari ini. Paling tidak saya selfie dengan Pak Bupati. Nah, itu Mas Robi ini. Nah, itu anunya. Dan syukur alhamdulillah kami sudah diterima meskipun hanya singkat, tapi paling tidak kami sudah berjabat tangan dengan Pak Bupati. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berdiskusi lebih dalam terkait arah pembangunan. Karena kan kami juga butuh masukan dari teman-teman media juga, karena teman-teman media ini yang paling bisa dikatakan sangat sering pasti ketemu masyarakat, kemudian mendengar keluhan. Betul, Bintan ini kan fokusnya pariwisata, dan saat COVID pariwisata terpuruk, masih jatuh. Itu bukan hanya di kita, tetapi seluruh dunia. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk bangkit lebih cepat ya, bangkit ataupun lebih cepat gitu? Seperti apa? Iya, jadi kan begini, sebenarnya kan pemulihan ekonomi itu kan udah program nasional. Jadi ada program-program dari pusat, kemudian dari provinsi, dan kita kan juga kabupaten ini harus inovasi. Yang mana ada beberapa program-program kita, salah satunya kita melihat salah satu sektor yang terdampak itu bisa dikatakan lansia. Kita punya program BLT lansia. Kemudian kita punya program dengan 0%. Walaupun sebenarnya itu provinsi yang melakukan duluan, tapi kami yang duluan merencanakan karena kita pada visi misi itu udah langsung mencantumkan itu. Kemudian kita fokus pada peningkatan kesejahteraan UMKM dan peningkatan produktivitas. Kemudian kami kemarin juga bersinergi bersama seluruh pihak-pihak, salah satunya ada DRC, itu mereka juga kita giring untuk memberikan pendampingan terhadap UMKM. Jadi namanya tuh Bintan Berkarya kalau tak salah saya. Nah itu juga mereka bantu promosikan sambil karena kita sadar kita ini daerah pariwisata, itu pasti kita selalu berjuang kepada pemerintah pusat sama Pak Gubernur juga, maka bisa dikatakan kita kan kemarin pertama kali nih travel bubble. Nah Bintan itu paling siap dan alhamdulillah sekarang udah, kalau bisa dikatakan udah normal lah, sehingga memang PAD kita sudah mulai membaik dan tentu program-program padat karya tunai yang kita galakkan. Kita ajak teman-teman DPRD, akhirnya berdayakan masyarakat. Kemudian kita juga punya program gerbang kampung, gerakan membangun kampung, yang mana targetnya itu 100 juta per RW, tapi sekarang baru sanggup 30 juta per RW. Tapi itu juga bisa memberikan stimulus. Nah kalau kita lihat sih sebenarnya saya melihat Bintan ini ya sudah termasuk sangat-sangat cepat. Industri kita juga alhamdulillah lumayan berkembang. Kita punya halal hub kan di Batam itu juga sekarang sangat-sangat drastis. Bahkan di era pandemi aja yang mana yang lainnya itu drop, mereka dari 2 blok jadi 6 blok sekarang. Industri halal hub itu ada yang di Indonesia dan sebagainya di dalam situ. Ya pastinya saya sampaikan harus sungguh-sungguh berikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Nah, prinsipnya kan kita ini sebagai pelayan masyarakat. Kemarin bahkan ketika ada permasalahan terkait nelayan yang cantrang, nitro dan sebagainya, karena itu mengganggu kesejahteraan nelayan kita langsung bentuk forum bersama, kemudian ada hotline-nya, dan alhamdulillah itu udah jalan. Kemarin saya lihat di grup itu ada yang menginformasikan ada kapal dari Malaysia ya, dari Malaysia masuk, itu langsung dari grup itu langsung PSDKP, semua Buskamla ya, semua langsung bergerak untuk. Nah kalau kita lihat kan dibandingin daerah lain, alhamdulillah Bintan ini termasuk yang paling kondusif medianya. Tapi ini juga Pak Bupati, dengan naiknya BBM, ya. Kalau Bintan ini kan salah satu kabupaten yang ada desanya gitu. Ya. Dan namanya cukup banyak. Dengan kenaikan BBM tentu saja berpengaruh.
kepada nelayan-nelayan transportasi juga. Nah, seperti apa ini yang dilakukan oleh Pak? Jadi kemarin kita itu kan aturan dari pusat itu kita bisa rasionalisasi 2% itu dari DTI. Nah, itu kemarin kita hitung akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat yang misalnya nelayan, kemudian petani, tukang ojek, itu kurang lebih 10.500-an nanti yang akan diberikan. Cuma memang kita harus menunggu ketok APBD perubahan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat lah, karena penyesuaian harga BBM ini. Tapi yang sebenarnya terpenting kalau saya melihat teman-teman nelayan dan sebagainya itu, bagaimana BBM ini stoknya harus selalu ada. Karena kadang, mohon maaf, sekarang PKI selalu mengeluhkan BBM subsidi itu sering habis. Itu yang kita harus menggerakkan konsen bersama provinsi, karena kan masalah kuota kan bukan hanya di Pertamina tapi di BPH Migas. Saya lihat itu sih lebih ke stok list BBM-nya itu yang sekarang masyarakat kita ini mengeluhkan. Tapi kalau penyesuaian BBM kurang lebih anggarannya itu 2,4 miliar itu untuk kita bagikan ke 300 ini. Oh, yang BLT-nya ya? Iya. Tetap kan masyarakat ini, nah sekarang soal minyaknya itu kan yang bisa minta ke Pertamina kan Pak Bupati untuk kuotanya. Kuota ke BPH Migas. BPH Migas kan Pak Bupati yang menyalurkan. Nah, itu kalau permintaan dari Pak Bupati itu bisa untuk masyarakat nelayan kita di seluruh kabupaten. Begini, kita sudah minta dari 3 bulan yang lalu, sudah kita surati. Dan ini terjadi permasalahan seluruh Indonesia. Yes. Yang mana memang ada penempatan atau pengurangan kuota. Nah, tapi kita makanya terus berkomunikasi, kemudian secara pendekatan kekeluargaan, kepada BPH Migasnya, bersama Pak Gubernur juga minta ini harus disegerakan. Bahkan kemarin solusinya kuota yang di bulan belakang itu dimajukan ke depan sehingga stok ini bisa benar-benar terjamin ada. Tapi kan yang kita permasalahkan bukan masalah stok belakang maju ke depan. Nanti kalau udah maju ke depan, siapa yang bisa jamin stok belakangnya ini diganti dengan kuota? Nah, makanya kita sering bersama provinsi juga memang aktif sih ke BPH Migas untuk kuota. Karena kuota BPH Migas penyaluran Pertamina. Pak Ansar waktu Bupati di Bintan, program-programnya. Saya orang Batam, tapi kan saya selalu baca. Termasuk saya selalu mulai awal siswa yang bebas bayar dulu, dikasih seragam. Kadang, ini dasar kali nih gitu kan. Karena anak saya nggak ada seragam tuh, nggak di free seragam. Nah, dengan COVID kemarin itu terganggu nggak program-program? Kan saya lihat dari Pak Ansar ke Pak Apri itu jalan terus gitu kan sampai ke Mas Robi. Jadi kalau bantuan seragam memang karena kita itu kemarin harus merasionalisasi 200 miliar. Itu memang yang awalnya bantuannya itu 5, memang sekarang jadi 2. Nah, namun nanti di tahun berikutnya itu kita anggarkan lagi 5. Jadi nanti memang pada intinya itu bersabar sebentar gitu. Pada akhirnya nanti kita juga akan melengkapi lagi dengan 5 seragam ini. Nah, yang pasti untuk kepentingan masyarakat tentu harus kita prioritaskan, tidak boleh kita hilangkan. Programnya sudah baik. Ya, karena itu menyentuh dan masalah pendidikan. Kalau buat saya, pendidikan itu nomor 1. Inilah yang saya yakin kalau anak-anak muda, anak-anak ini di Bintan ini menjadi anak-anak terpelajar, terdidik, berilmu, Bintan cepat maju. Oke, terima kasih Pak Bupati yang ganteng.